Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 19 November 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Pengurus Muhammadiyah Dewa STH. Ibadah doa malam Kamis 16 November 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Pengurus Muhammadiyah Dewa STH. Ibadah wanita Sabtu 18 November 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Sunarni STH. Ibadah Youth Sabtu 18 November 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang berkenan selama sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama Gereja dan Diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Libowo. Perpuluhan dapat di BCA nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Libowo. Ayo dukung acara Anda dalam doa dan bakti syukurmu dalam wujud persembahan Natalku yang akan kita mulai kumpulkan di bulan Oktober 2023. Amplop persembahan Natal bisa diambil Gereja GBS Kapernaum ya. Kolon karakter bisa proses gambar request ya, harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa mengubah-ubah di nomor yang sudah tertera. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Coba like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap Polres Jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berada bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hidup Islam dapat mengambil 20 perkara Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian penanda minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk siang hari ini Bapak, Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Saya percaya saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat kami Tuhan. Dan kami akan beribadah Bapa, Kau berkati, Kau sertai jemaat yang belum hadir Tuhan. Kami percaya dalam perjalanan Kau sertai mereka Tuhan sampai tempat ibadah dengan selamat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita berdiri, kita memanaskan roh kita dulu ya. Katakan ke kanan kiri saudara, katakan Allah kita baik. Haleluya. Allah kita baik. Kasih
Sudah bangkit ya, sudah bangun ya, rohnya yang ada di dalam tubuh sudah bangkit ya, sudah siap memuji Tuhan ya. Kau Tuhan
Ku ingin lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan Tuhan yang setia kepadamu, lebih dari segalanya, dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, masih dapat bermata Tuhan, tiada akhirnya Tuhan, tiada akhirnya. Ku ingin lebih dekat, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan Tuhan dan setia kepadamu. Katakan Abba Bapa, Abba Kau segalanya bagi kami Tuhan, segalanya bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas perak tak bermakna, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan
Sembah
memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan terbaik pada siang hari ini Tuhan. Tuhan penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, oh Engkau baik, Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami kepada Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan, Kau Bapa yang mulia. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwa kami aman bersama-Mu. Kau setia, kita pujikan sekali lagi, katakan Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan, Kau mulia Bapa. Dari harta
Memuji membesarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Haleluya. Biarlah yang bernafas tetap memuji nama Tuhan. Amin. Kalau yang nggak memuji Tuhan berarti nggak bernafas. Kita semua bernafas. Amin ya.
segala raja. Katakan, dan segala yang bernama memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernama memuji namamu Tuhan. Katakan, Yesus tak Tuhan, Yesus tak Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersuka-cita ya di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah kita. Jangan bernafas semua memuji Dia, memuji Dia. Katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Bersorak-sorai, dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, namamu besar, namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Siapa? Haleluya. Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, sorak-sorai, sukacita ya. Hadapan Tuhan Allah kita. Dalam bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Katakan, dan segala yang bernama memuji Dia. Haleluya. Bisa siapa Tuhan? Kasih tas kanan kirinya. Tuhan kita besar, Yesus kita besar. Haleluya. Yesus kita, Yesus besar, Allah besar. Ceritakanlah kemuliaan-kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Dan kota besar, dan Tuhan Maha besar, dan jangan terpuji, Dia lebih dahsyat.
tiada hijab dari segala Allah. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh lagi. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikap Bapak. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersungguh kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersungguh kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Sudah kami harus mendengar ya Allah yang hidup.
Angkat kedua tangan saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, juga banyak silakan naik ke atas. Sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku dan Allahku, tiada yang Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya penolong yang ajaib, yang tidak pernah membiarkan hidup kami berjalan sendirian. Sebab Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan setelah lagi kami akan mendengar firman Tuhan, berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau, sehingga setiap kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau. Biar setiap kami boleh menerima wahyu-Mu, dan kami pulang menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap syukur dan berdoa yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang ajaib pada siang hari ini? Bapak Ibu, kalau kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, selalu ada senyum di wajahnya. Coba tengok kanan kirinya, muka belakang, ada senyum nggak? Ada senyum, bukan senyum-senyum sendiri ya. Itu berbeda. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya mungkin pertama kali tempat ini. Nama saya Johan, panggil aja Pastor Johan. Gitu ya. Saya mengembalakan di GPIA. Dan ini pertama kali. Terima kasih kesempatannya buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatannya. Oke. Oke, saya ada PowerPoint. Dijalani dari belakang ya. Benar. Oke. Boleh di next saja, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya percaya setiap season, setiap musim itu Tuhan punya mau sesuatu, bukan kita yang punya mau. Amin. Oke ya, nggak tahu Anda pernah belajar dengar tentang tahun-tahun Ibrani apa tidak? Tapi tahun ini saya singkat aja karena ini bagian dari khotbah seri saya. Sebenarnya ada sekitar 6 seri. Tapi saya langsung singkat aja, saya nggak mulai dari awal. Dan ini bagian yang ketiga Bapak Ibu. Dan tahun ini sebenarnya Tuhan mau, tahun depan Tuhan mau bahwa Tuhan akan buka open doors. Tahu open doors? Pintu yang terbuka oleh Tuhan. Apa itu? Nanti kita akan belajar, mungkin bisa next. Nah, apa? Agak nggak apa-apa ya. Nah, apa yang akan terjadi bahwa di tahun open doors Tuhan akan bangkitkan para Yusuf yang menerima terobosan, dan mereka akan keluar dari penjara mereka dan akan jadi orang-orang kepercayaannya Tuhan, singkat ceritanya. Amin. Yusuf di penjara sedemikian rupa lumayan lama, selama beberapa tahun gitu ya. Dan tahun ini Tuhan mau bahwa setiap kita juga yang hari-hari ini punya pergumulan yang sangat lama mungkin belum dijawab oleh Tuhan, bahwa ini akan jadi tahun di mana Tuhan akan membukakan buat setiap Anda. Ada yang punya pergumulan yang belum dijawab? Nggak ada? Cuma di sini luar biasa. Oh ada ya? Malu-malu, lama-lama malu-malu nih. Bercanda ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. So ini akan terjadi. Jadi mulai hari ini sampai tahun depan, maka Tuhan akan membawa para Yusuf siapa kita supaya apa?
Dalam kehidupan Anda dan saya ada pintu-pintu yang ajaib yang selama ini tertutup dan dia akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang rindu doanya, pergumulannya yang sudah lama belum dijawab sama Tuhan, tahun ini akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tahu ceritanya Yusuf itu panjang sekali. Jadi ini khotbah seri saya tentang Yusuf dan saya mau berkata gini. Ternyata ada beberapa penghalang sebelum pintu yang ajaib itu dibuka oleh Tuhan yang harus Anda ketahui dan harus kita bisa menangkan, lewati. Gitu ya. Ada beberapa penghalang dan kita akan masuk ke penghalang yang pertama. Penghalang pertama dari open doors. Kok hari-hari ini Tuhan kok belum ya? Katanya open doors kok belum terjadi. So mari cek diri kita. Jangan cek tetangga Anda. Oke, cek diri. Ini kita masing-masing. Kalau itu aku ya Tuhan mungkin. Nah kalau ada yang pertama penghalang yang sehingga buat Yusuf ada lama di penjara, yaitu namanya dan judul khotbah saya kalau Anda senang dengan judul khotbah hari ini yaitu penghalang pertama dari pintu itu nggak bisa terbuka, yang ajaib itu nggak bisa terbuka, yaitu namanya pengampunan. Apa? Pengampunan. Gampang diomong, dilakukan susah. Kalau Anda tahu cerita Yusuf, siapa yang tahu dengar cerita Yusuf? Pernah baca? Berapa kali? Sering ya? So saya percaya kalau Anda nggak usah buka pun, saya paham bahwa Yusuf adalah orang yang mengalami begitu banyak ketidakadilan. Setuju? Yusuf adalah orang yang mengalami banyak sakit hati dan kekecewaan. Yes, kenapa? Karena kalau Anda baca, Anda tahu Yusuf, sejarahnya Yusuf, bahwa Yusuf ini berkali-kali dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya dan yang andalkan. Yang pertama dia dikhianati oleh siapa? Dia dijual oleh saudaranya. Saudaranya yang dia harapkan bisa melindungi dia, justru apa? Jual dia hanya karena sebuah mimpi, hanya karena sebuah iri hati. Kalau Anda jadi Yusuf gimana dijual Bapak Ibu? Sakit hatinya, benar ya? Kalau kita dibanding-banding kayak sakit, ya apalagi dijual. Bukan hanya itu, ketika dia juga dikhianati oleh pemimpinnya. Ketika itu dia di rumah Potifar, dia udah bekerja dengan yang terbaik, semua dipercayakan dia gara-gara satu orang namanya Tante Poti. Tahu Tante Poti? Istrinya yang dia tolak, gak mau ngelakuin dosa. Gara-gara itu Tuan Potifarnya juga ikut mau memenjarakan dia, padahal dia percaya, dia andalin Tuannya. Bahkan apa Bapak Ibu, ketika dia udah nolongin orang di penjara, dia ngomong, kamu akan bebas loh. Jangan lupa tapi apa yang dia dapat? Sudah buat baik, sudah dinubuatin baik, didoain baik, dilupakan. Sakit apa? Sakit. Benar Bapak Ibu? So artinya saya mau berkata gini. Bahwa Yusuf adalah orang yang tahu persis dan paham benar bahwa penghalang utama supaya dia bisa keluar dari penjaranya, supaya dia bisa terima yang namanya pintu yang ajaib, yaitu yang namanya pengampunan. Coba cek sebelahnya. Wajah Anda tegang, saya takut. Senggol, pengampunan. Senggolnya cuma terbanter. Nanti nggak jadi ngampuni. Oke, next, boleh next? Oke, Bapak Ibu siapa yang setuju kalau saya boleh tanya ya? Siapa yang setuju bahwa perkara pengampunan itu susah? Pengampunan itu perkara yang sukar. Siapa yang setuju? Oke. Loh saya tanya jangan semua, saya tanya siapa? Siapa kan angkat tangan ya? Siapa, coba saya tanya, siapa yang setuju bahwa pengampunan itu perkara yang sukar? Oke, yang angkat tangan, pengampunan itu mudah? Belum ngerasain loh boy. Mau didoakan supaya ngalami? Jangan ya. Saya tahu pengampunan itu perkara yang sukar. Benar? Dikhianati suruh ngampuni itu angel. Diomongin di belakang padahal kita udah buat baik sama dia.
baik-baik tambah dipentung tahu? Sudah ngutangi, pinjam cepet, ditagih tambah diomel-omel, sakit nggak? Sakit. Karena itu pengampunan bukan perkara yang mudah, tapi bukan perkara yang mustahil. Setuju? Ngomong sama sebelahnya, pengampunan sukar, tapi bukan mustahil. Oke. Sudah kerja baik-baik, hasilnya diakui orang lain. Oke. So hari ini gini, saya percaya bahwa setiap Anda sering dengar khotbah tentang pengampunan. Saya percaya Anda tahu tentang pengampunan. Amin. Tapi hari ini izinkan saya untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Saya pengen kita bisa discuss, ngobrol sedikit, benar ya? Nanti Anda boleh discuss berdua, mungkin samping-samping, tiga-tiga. Karena ada beberapa hal yang perlu kita discuss. Nah, saya akan masuk. Bapak Ibu, kalau Anda mau keluar, Anda mau hari ini doamu dijawab, pergumulanmu yang selama bertahun-tahun belum ada jawabannya, hari ini Tuhan mau jawab. Satu, singkirkan yang namanya penghalang itu. Anda harus yang namanya mengampuni. So, saya akan masuk. Next. Ada sebuah ayat favorit saya, Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mungkin dalam bahasa Indonesia terjemahannya kurang pas, kita nggak paham. Tapi bahasa Inggrisnya keren. For as he thinketh in his heart, so is he. Dalam artinya apa, Pastor? Gini, jadi apa yang kita percaya, yang kita pikirkan, yang ada di hatimu, maka seperti itulah yang akan Anda lakukan. Oke? Perhatikan. Jadi apa yang Anda percaya, yang ada di pikiranmu, yang di hatimu, maka Anda akan melakukan hal yang seperti itu. Paham? Saya kasih contoh. Di sini lumayan ada anak pemuda ya, tapi nggak apa-apa. Yang sudah berkeluarga nggak apa-apa, ikut jawab. Bapak Ibu, contoh. Ini contoh. Kalau Anda percaya apa, maka Anda akan berlaku hal yang seperti itu. Oke? Perhatikan. Jadi apa yang kita percaya menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, kita akan berespon seperti apa. Dimulai dari yang ada di sini, yang Anda percayai, apa yang informasi yang Anda terima. Contohnya gini. Ini masalah yang ini perdebatannya akan selalu ada, tapi saya pengen sharing. Ini mumpung banyak anak muda. Bapak Ibu, siapa di sini yang lagi cari pasangan hidup? Yang sudah nikah jangan. Oh, cuma satu ya? Yang lain enggak ya? Oke, ada di doanya yang lain enggak usah. Oke, pasangan hidup ini susah-susah gampang, benar ya? Nah, pertanyaan saya, boleh dijawab semuanya? Sudah juga boleh, tapi jangan berharap minta lagi. Oke, gini. Akan banyak muncul gini. Siapa yang setuju tentang pasangan hidup, tentang jodoh? Setuju gini. Siapa yang setuju bahwa jodoh itu di tangan Tuhan? Ada nggak? Tidak apa-apa. Siapa yang setuju jodoh di tangan Tuhan? Boleh angkat tangan supaya saya lihat. Oke. Perdebatan yang kedua akan sering muncul gini. Enggak. Jodoh itu di tangan kita yang mengusahakan. Siapa yang setuju? Saya. Oke ya, mulai ya. Jadi ini akan selalu ada dua version, benar ya? Nggak ada tengah-tengah itu. Oke ya, saya tanya lagi supaya clear ya. Siapa yang percaya tentang jodoh itu di tangan Tuhan? Oh, Tuhan sudah nentuin kok. Oke, boleh satu. Oh, berkurang. Oh, udah sama ya? Nambah. Orang yang tadi nambah dikit, nambah 2 orang. Nah, siapa yang jodoh itu di tangan aku yang usaha. Tuhan boleh nentuin aku yang cari. Siapa yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma saya pengen Anda paham sesuatu. Bapak Ibu, nah dari apa yang Anda percaya ini akan menentukan respon yang berbeda. Maksudnya gimana, Pastor? Gini, saya percaya bahwa jodoh itu Tuhan sudah tentukan,
tapi kita yang merespon dengan benar. Seperti Adam. Adam itu dikasih Hawa waktu apa? Bubuk. Benar? Pak, kalau gitu saya tidur aja ya, nggak dapat apa-apa Anda. Gitu ya. Tapi ketika diketemukan Hawa, dia merespon, inilah tulang dari tulangku, inilah masa nggak tahu. Ini kan biasanya kalau goda cewek yang itu dikeluarkan ya, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, gitu. Itu respon yang benar. So artinya gini. Bapak Ibu, kalau orang yang punya pemikiran, oh jodoh di tangan Tuhan, aku yang respon, artinya seperti ini. Anda akan dekat sama cewek, naksir sama cewek, sama cowok itu wajar. Tapi Anda akan bilang, Tuhan bener nggak ya? Doa dulu yuk, tanya Tuhan dulu yuk, kenalan dulu yuk. Nggak langsung aja. Banyak orang yang gini, jodoh tangan Tuhan, kan nih, ketemu sekali, 2 kali pacaran, putus gampang. Hari ini sama A, bulan depan sama B, sama C, nggak makan di tangan. Makanya para apa? Sebelum janur kuning melengkung. Nah itu kacau. Nah, artinya apa? Mulai paham sesuatu nggak? Karena Anda punya pemikiran seperti itu, jangan heran responmu seperti ayat ini ngomong gitu. Jadi apa yang Anda percayai, itu akan keluar. Jadi respon. Saya sering kali ngomong sama anak muda gini. Anda pengen dapat pasangan itu yang seperti emas permata atau barang rongsokan? Siapa yang pengen dapat pasangan seperti emas dan permata? Tahu nggak dapat pasangan emas permata? Keren, takut Tuhan, diberkati usaha. Siapa yang pengen dapat pasangan seperti emas dan permata pasangannya? Saya mau ngomong sama Anda jadi dengerin. Kalau Anda pengen dapat emas dan permata, maka jadilah emas dan permata. Yes. Permata akan menemukan permata, emas akan menemukan emas. Rongsokan akan ketemunya juga rongsokan. Maksudnya apa, Pastor? Gini, saya ajarin anak-anak muda ini. Kalau kamu mau dapat pasangan yang terbaik dari Tuhan, itu seperti ngejar kupu-kupu, nangkap kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Ada yang pernah berusaha nangkap kupu-kupu? Susah apa gampang? Semakin dikejar semakin Anda tahu nggak caranya dengan mudah menangkap kupu-kupu? Yang paling benar adalah gini, kalau Anda pengen nangkap kupu-kupu, maka bangunlah kebunmu, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Setuju? So artinya apa? Kalau Anda ingin dapat pasangan yang terbaik, pastikan dirimu itu juga yang terbaik. Bangun dirimu dulu, gak usah kejar-kejar, itu akan datang. Buka pergaulan luas, harus dong. Jangan Anda di kamar doang, siapa yang tahu? Nanti Roh Kudus, ya kalau Roh Kudus. Bangun hubungan, harus. Tapi kalau untuk pacaran harus hati-hati. Bangun dirimu dulu, pastikan dirimu itu emas, bukan rongsokan. Maaf, kata-katanya mungkin kasar, tapi saya harus ngomong. Kalau Anda tahu diri Anda aja nggak ada nilainya, yang datang juga nggak ada nilainya. Maaf ya, tapi itu harus pasti. Pastikan dirimu bernilai, maka dengan sendirinya pasangan yang terbaik juga akan Tuhan pertemukan. Amin. Pulang dari tempat ini, kepala saya besar sekali. Dikepung terus. Oke. So, inilah, berarti gini, apa yang Anda percaya akan menentukan apa yang Anda lakukan, Anda putuskan. Amin. So, seperti yang orang pikirkan, yang percayai, maka itu akan kita lakukan. So, apa hubungannya, Pastor? Ini saya akan ngomong, saya akan mulai masuk. Saya akan mulai masuk dengan yang mengampuni. Saya percaya Anda sering dengar khotbah pengampunan, Anda sering baca, gitu ya. Tapi kenapa banyak kali pengampunan itu sukar? Karena yang Anda pikirkan, yang ada di pikiranmu, itulah yang akan kau lakukan. Ada banyak konsep tentang pengampunan yang ada di pikiranmu yang kau percayai, dan itu akan menentukan pengampunan itu sukar atau tidak dalam hidup Anda dan saya. Amin. Oke, quotes yang pertama, kita akan sama-sama belajar, kita akan discuss ya. Bisa next. Oke, Anda tahu gambar ini? Nah,
Joker musuhnya Spiderman. Benar ya? Oh benar. Itu tandanya nggak ngantuk, ini jamnya bahaya. Oke, ada sebuah quotes yang terkenal ketika film Joker ini muncul. Ya, Joker ngomong gini, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Setuju nggak? Setuju ya? Luar biasa. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang ini, next boleh nggak? Saya mau bilang ini, tapi yang benar gini loh. Sakit hati dan kepahitan akan merubahmu menjadi orang yang kejam. Oke? Sakit hati dan kepahitan akan buat Anda jadi orang yang kejam. Ini statement yang benar. Kenapa? Firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak bisa mengampuni, sama dengan kamu lagi Yes. Orang kepahitan tidak akan pernah bisa lihat hal yang positif dari orang lain, meskipun orang lain itu sudah berbuat baik sama dia. Benar nggak? Selalu lihatnya buruk. Makanya pastikan ya, kalau Anda nggak ngampuni, Anda adalah orang yang kejam. Kalau Anda nggak bisa lepaskan kepahitan, Anda orang yang kejam. Ngomong sama sebelum, boy kejam orang. Oke ya, pastikan hal yang pertama ini ada di pikiran kita. Oke, Tuhan, kalau aku nggak berhasil ngampuni, berarti aku termasuk orang yang kejam. Karena aku pembunuh loh. Setuju? Setuju? Oh iya. Siapa yang pasangan nggak pernah geger? Geger terus. Pengalaman rumah jangan dibawa ke sini. Coba kalau geger, apalagi kalau hatinya sudah tersakiti, teriris-iris, gak paten, kowe gak makan di garing bang kapok. Jadi padahal nggak ada apa-apa. Aduh sayang, aduh. Tapi sakit hati buat orang jadi. Biasanya tiap pagi, Pak kopi. Tapi begitu hatinya disakiti, kopi, kopoan. Setuju nggak? Setuju? Yang pertama. Yang kedua, next. Apa lagi? Oke. Nah, pengampunan itu berarti Siapa yang setuju dengan statement ini? Siapa yang setuju? Kalau Anda mengampuni berarti Anda harus melupakan dong. Benar nggak? Makanya banyak orang susah ngampuni. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dengan Anda, nature-nya manusia, nature-nya Anda dan saya adalah nggak pernah bisa lupa, terutama kejadian buruk yang pernah menimpa Anda dan saya. So bagaimana mau melupakan kecuali Anda terbentur sama batu? Lupa ingatan, kayak film sinetron lama-lama. Yang benar apa? Next. Yang benar gini Pak Ibu, mengampuni itu bukan melupakan, tapi apa? Tidak menghakimi dan melepaskan yang namanya penghukuman, melepaskan yang namanya rasa kecewa, sakit hati dan pembalasan. Saya mau yakinkan Anda, saya punya pengalaman buruk, dikecewakan, iya. Apakah saya lupa? Saya mau yakinkan dengan Anda, sampai hari ini saya ingat siapa namanya, siapa ingat. Tapi yang berbeda adalah saya melepaskan untuk tidak menghakimi. Saya melepaskan rasa kecewa saya melepaskan apa? Sakit hati. Saya melepaskan hak pembalasan. Saya nggak mau balas lagi. Itu artinya pengampunan. Anda nggak mungkin bisa lupa. Yang Anda bisa lupakan perbuatan baik orang lain, perbuatan jahat nggak pernah. Karena memori kita disetting, yang jahat itu membekas, traumatik. Semakin jahat semakin traumatik. Benar? So nggak bisa melupakan, nggak bisa. Jadi kalau orang bisa, makanya kita ini susah melupakan karena kenapa? Karena sering kali bilang gini, kalau aku mengampuni berarti melupakan. Karena aku masih ingat aku belum ngampuni. Bukan itu.
Pengampunan itu melepaskan hak penghukuman, melepaskan penghakimanmu terhadap orang itu. Setuju? Mulai paham sesuatu? Anda ingat, tapi rasa sakitnya sudah gak ada lagi karena Anda melepaskan. Amin. Aku pernah dikhianati. Lek wae nyelang duit manis. Tahu nyelang duit? Pinjam duit manis. Wae ditagih. Sakit. Sakitnya memorinya ada. Tapi ada ketika mengampuni, Anda melepaskan hak untuk pembalasan. Ayatnya ada enggak? Ada. Coba. Roma 12 ya, ini ayat yang paling favorit kalau Anda disakiti orang sebenarnya. Roma 12 ayat 19. Dicatat aja ya. Buka Alkitabnya nanti di rumah masing-masing ya. Saya udah sediakan semua di kasih di supaya lebih cepat. Firman Tuhan berkata gini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan. Tetapi apa? Berilah tempat kepada murka Allah, gitu ya. Sebab ada tulisan apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman. Seringkali kalau Anda disakiti, ayat ini keluar ya. Tuhan balesin Tuhan. Ayat ini nggak lagi ngomong gitu, Bapak Ibu. Maksud ayat ini bilang, lepasin hak pembalasan. Pembalasan itu haknya Tuhan, kamu nggak usah mikir. Paham sesuatu? Paham? Kita kan seringkali gitu ya kalau doa, Tuhan balesin Tuhan. Aku tidak bisa balas, aku kalah Tuhan. Engkau yang balesin, gitu ya. Kok bisa 10 kali lipat Tuhan? Itu bukan Tuhan kita. Setuju? Tapi Tuhan mau Anda belajar melepaskan yang namanya rasa kecewa, rasa pembalasan. Kenapa? Semua yang namanya pembalasan itu haknya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. So artinya ini, Tuhan mau balas apa enggak, itu kedaulatannya Dia. Bagian Anda lepas. Amin. Coba senggol sebelahnya, lepaskan yuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, next. Oke. Mengampuni itu mengenakan orang lain. Benar apa benar? Kok enak diampuni? Nggak ngerti aku disakiti kayak apa. Bapak Ibu, kalau Anda nggak mengampuni, itu kayak gini loh. Anda minum racun, tapi Anda minta orang lain yang mati. Setuju? Kok bisa, Pastor? Iya. Pertanyaan saya, Mas namanya siapa? Bima. Oh, yang tadi disaksiin. Oke. Mas Bima, umur berapa? 21. Misal Mas Bima yang kenal sama saya, tiba-tiba suatu kali ada perbuatannya, misal ya, kan baru ketemu kan? Berarti kan nggak pernah ya. Satu kali perbuatannya nyinggung saya, buat saya sakit hati. Dia nggak sadar. Banyak nggak kayak gitu? Itu nggak sadar itu ya. Yang nyakitin nggak sadar, tapi yang tersakiti sadar. Gara-gara dia, setiap saya lihat dia teringat-ingat. Itu rasanya hati itu membara, bener ya? Pengen tuh bales, bener ya? Dia nggak merasa apa-apa. Yang sakit siapa? Saya. Yang kepala cekot-cekot siapa? Saya. Yang stres siapa? Saya. Yang nggak bisa tidur siapa? Dia kan mikir, kalau orang sakit tadi kan mikir itu. Apa caranya ya? Tak tahu tak cegel, tak suruh, tak jejek, gitu ya. Sampai sesak nafas siapa? Saya. Dia baik-baik aja. So artinya gini, kalau saya melepaskan pengampunan, sebenarnya beban siapa yang terlepas? Beban dia apa beban saya? Beban saya. So next. So yang benar apa? Mengampuni itu melepaskan beban hidupmu, bukan orang lain, bukan yang Anda ampuni, tapi beban hidup Anda dan saya sendiri. Amin. So jadi jangan pernah berharap ini, dengan tidak mengampuni Anda berharap ini, aku yang minum racun, kamu yang mati. Tidak ada. Ada yang loro kabeh ya.
Ya kan, hidupmu jadi nggak enak. Iya, dia nggak ngapain, dia nyantai-nyantai aja, nggak ngerti juga kok kadang-kadang. Lihat mungkin dia udah beres, ada yang belum beres. Iya kan? Ketika saya nyampein khotbah ini di gereja saya, ada orang-orang yang bilang, oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah, aku sudah diam sama dia 3 tahun, Pak. Ini tahun keempat. Oh, dengan bangga ngomong. Yang edan siapa tak beda. Yang sakit selama ini siapa? Itu udah bebek, nggak nyampe, nggak apa-apa tuh, aku nggak kurang lagi itu kan. Yang rugi siapa? Pertanyaan saya. Jadi gini, Bapak Ibu, pengampunan bukan melepaskan orang lain, tapi melepaskan beban hidupmu sendiri. Ada banyak orang sakit karena nggak bisa ngampuni. Oh iya kan? Ya tadi jadi stres, sakit hati, sesak nafas, dan lain-lain. Nggak bisa mengampuni. So, tanamkan dalam pikiran Anda, mengampuni itu melepaskan beban hidupku, bukan orang lain. Pak, tapi Bapak nggak tahu rasanya. Ya, Anda juga nggak tahu rasanya saya. Tapi saya tahu satu hal, kalau Anda nggak bisa ngampuni, Anda menyiksa hidupmu sendiri. Amin. Oke. Quotes yang terakhir. Ini quotes keren sekali. Ini sering muncul ya. Biar waktulah yang akan menyembuhkan luka dan memampukan kita mengampuni. Setuju? Bapak Ibu, waktu tidak pernah membantu apapun. Kenapa? Karena mengampuni itu letaknya bukan di perasaan. Mengampuni itu letaknya di keputusan. Keputusan mengampuni di Pak sakit rasanya. Dikhianati itu sakit. Dikecewakan itu sakit. Setuju? Itu perasaan. Tapi keputusanmu harus belajar mengambil sebuah tindakan, memilih untuk mengampuni. Karena waktu tidak akan pernah bisa membantu Anda untuk menyembuhkan luka itu. Andalah yang harus memutuskan untuk menyembuhkannya dengan memutuskan mengampuni. Amin. Ada jemaat yang berkata di tempat saya, Pak, sampai mati oh, waktu Pak bisa Pak. Bapak lihat gak ketemu Pak, tak ampuni. Lihat ketemu lain cerita Pak. Benar apa benar? Sering. Oke, firmannya untuk Anda berarti. Ambil hari ini, ambil Bapak Ibu, Yesus itu meletakkan pengampunannya di keputusan, bukan perasaan. Anda bayangin ketika dia disalib, dia lihat yang nyalib itu orang-orang yang dia tolong, dia sembuhkan, dia kasih makan. Perasaannya gimana? Kalau dia letakkan di perasaan, dia bilang ini, Tuhan kok enak, sekalian tak meteor, turunin meteor. Tapi dia bilang ini, enggak. Hari itu dia bilang, aku putusin, aku ngampuni, karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Aku putuskan mengampuni. Hari ini pun juga Anda harus bisa putuskan, Anda bisa mengampuni. Kenapa? Anda bisa mengampuni karena Anda tahu. Anda bisa putuskan Anda mengampuni karena Anda tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Anda bisa putuskan mengampuni kenapa? Karena Anda mau berdamai dengan hidupmu, Anda mau disembuhkan. Amin. Anda bisa mengambil keputusan untuk mengampuni kenapa? Bahwa kekecewaan dan Anda nggak mau bahwa kekecewaan dan sakit hati itu merubahmu jadi orang jahat. Amin. Anda putuskan untuk mengampuni kenapa? Karena Anda tahu bahwa firman Tuhan yang menguatkan Anda untuk melakukan itu. So, waktu nggak akan pernah menolong Anda. Jadi jangan berharap tunggu waktu, nggak bisa. Anda yang putuskan untuk mengampuni. Meskipun saya berkata dengan Anda, Bapak Ibu, keputusan mengampuni itu bukan sekali jalan selesai, tidak. Bima bisa nyakitin saya, setiap ketemu saya sakit hati, benar? Setiap ketemu saya akan ngambil keputusan, aku ampuni. Selesai nggak? Enggak, sakit hatinya masih ada. Ketemu lagi, sama, aku putusin ngampuni. Sakit hatinya hilang nggak? Enggak, tapi minimal berkurang. Jadi jangan ada yang berharap gini, aku sekali ngampuni selesai, Tuhan. Gak bisa.
Karena pengampunan itu proses. Bahkan Tuhan sendiri berapa kali harus ngampuni? 70 kali 7. Hitung aja berapa? Banyak. Karena apa? Pengampunan itu bukan sekali proses selesai. Pengampunan adalah keputusan. Setiap ketemu hatiku masih sakit, aku putusin ngampuni. Ketemu lagi, ingat lagi hatiku sakit, Tuhan aku putusin ngampuni. Sampai semuanya apa? Anda melepaskan hak pengampunan, Anda melepaskan hak pembalasan. Sampai ketemu udah gak rasa sakit lagi, Anda bisa ketawa sama dia. Itu pengampunan. Amin. Setuju? Saya jangan berharap Pak pengampunan sekali selesai. Karena pengampunan itu keputusan yang tiap hari harus Anda ambil ketika Anda mengingatnya. Amin. Kenapa Anda ambil itu? Karena Anda tahu Tuhan, ini orang gak baik. Kalau Tuhan ampuni aku, kenapa aku gak bisa ampuni mereka? Setuju? Amin. So yang pertama, ini yang pertama, Anda bisa mengampuni. Kenapa? Karena yang di sininya sudah dirubah. Amin. Yang pertama, kalau Anda gak ngampuni, Anda itu orang yang kejam. Siapa yang mau di sini jadi orang yang kejam? Ada? Dipanggil, papa kejam, mama kejam. Nggak ada ya? Ampuni. Yang kedua apa? Yang kedua masih ingat? Pengampunan itu bukan melupakan. Anda bisa masih ingat, tapi Anda melepaskan hak pembalasan, tidak menghakimi. Anda mengampuni. Amin. Yang ketiga tadi apa yang harus Anda ingat? Pengampunan itu melepaskan beban hidupku, bukan orang lain. Dan yang terakhir, pengampunan itu bukan masalah waktu, tapi keputusan. Setuju? Setuju? Anda dengar khotbah setuju, pulang nanti ketemu orangnya. Jadi kita lihat. Ya kan di sini kan setuju-setuju aja ya kan. Meskipun sebelahan kan nggak mungkin, nggak bisa Pak, nggak mungkin. Keluar dari sini kan baru prakteknya kan gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi mari belajar gini, tahu dulu kebenarannya. Maka kebenarannya itu akan yang merubahkan hidup. Setuju? Itu yang pertama. Tahu dulu kebenarannya. So, yang kedua, next. Yang kedua, bisa kan? Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk Anda bisa belajar mengampuni itu, maka belajarlah untuk terbuka. Apa sih terbuka? Pastor, aku terbuka banget. Kalau aku jengkel sama orang itu tak omong-omongkan, aku kurang terbuka apanya. Bukan terbuka seperti itu. Tapi terbuka itu artinya gini, tidak menyangka atau menyembunyikan perasaan sakit hati kita, kecewa kita dengan berkata semua baik-baik saja. No. Terbuka itu artinya apa? Anda belajar mengakui untuk dipulihkan. Amin. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita? Siapa yang di sini pernah disakiti sih? Pernah kecewa? Pernah? Kalau Anda doa untuk orang yang nyakitin Anda gimana? Tuhan berkati dia. Bisa? Keren. Ono. Mulutnya bisa ngomong gitu kepaksa, takut dikutuk jadi kodok sama Tuhan. Hatimu nggak ada. Nggak usah Anda. Saya juga nggak bisa kok. Ya, terus gimana, Pastor? Belajarnya loh. Mengakui. Kalau saya lagi sakit hati sama orang, nggak usah jauh-jauh deh. Sama istri kadang-kadang bisa sakit hati nggak? Oh bisa. Suara itu. Oh sorry. Mana ya? Puji Tuhan, istri saya nggak seperti itu. Tapi jangan-jangan saya yang seperti itu ya. Kalau saya lagi sakit hati sama orang, Bapak Ibu, saya nggak berusaha bohongin Tuhan. Anda mau doa seperti apapun, Tuhan tahu hatimu kok. Benar nggak? Saya nggak berusaha ngomong Tuhan berkati dia, keren, nggak bisa. Yang saya lakukan apa? Tuhan hatiku sakit, kurang ajar orang ini. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika saya udah ngomong gitu, benar-benar saya cerita semuanya sama Tuhan, sakit hati saya. Tapi saya gini, belajar terbuka, artinya apa? Belajar mengakui untuk dipulihkan. Saya bilang, aku tahu hatiku lagi nggak benar dengan ini.
bantu aku pulihkan. Kalau Anda sudah gitu sama Tuhan, Tuhan akan bantu Anda. Daripada Anda muter aja sama Tuhan, ngomongnya minta itu diberkati tapi hatimu enggak. Lebih baik jujur cerita sama Tuhan. Ditipu Tuhan, dikemplang Tuhan, hatiku sakit, aku susah Tuhan ampun. Dia seenaknya sakit Tuhan. Tapi di terakhir ngomong gini, Tuhan, hatiku lagi gak benar, aku tahu. Pulihin aku ya. Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang diakui, yang dibu, benar? Sama, Tuhan tuh kayak dokter. Siapa yang pernah sakit dan ke dokter? Pernah ya? Kalau Anda datang ke dokter, pertama kali masuk ruang praktek, silakan duduk. Dokter tanya apa? Sakit apa? Kadang-kadang kita kesel ya. Dia pasti sakit dokter. Nggak sakit, aku malah ke rumah sakit kan gitu ya. Tapi kan dokter selalu tanya sakit apa. Kalau Anda nggak jujur ya dokternya malah dukun. Dokter bukan dukun, bener? Yang bisa tahu. Dan seringkali kan kita sama Tuhan kayak gitu ya. Tuhan tahu hatiku lagi nih Tuhan. Nggak bisa. Yang diampuni, yang diceritakan, yang diibu. Anda ke dokter juga sama kan? Sakit apa, gatel, batuk, dokter itu di sini, batuknya seperti ini, cerita kan? Makanya dokter beri obat supaya Anda sembuh di. Kalau Anda nggak cerita, Anda tutupi panu kades kurang, ya dokter nggak tahu. Setuju? Simpel ya, tapi nggak gampang. Belajar terbuka. Pastor, saya sama Tuhan sudah. Kalau Anda sama Tuhan bisa sudah, tapi Anda masih tetap jaga. Mari cari orang yang Anda bisa percayai, yang lebih rohani, yang Anda bisa cerita. Setuju? Itu belajar terbuka. Ojo cari yang suka gosip, yang tambah ngompor-ngomporin Anda. Meledak. Oke, saya udah cukup lama. Terakhir. Oke. Nah, yang terakhir, belajar kenal bahwa semua seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tahu rencana Tuhan. Bapak Ibu, ada ayat lagi terakhir. Kejadian 45 ayat 5 dan 7. Ini ayat yang sangat terkenal, saya suka dari Yusuf. Yusuf berkata gini, tapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini ngomong sama saudara-saudara yang jual dia, yang mau bunuh dia, kan mau dibunuh kan? Mau jual dia juga, janganlah menyesal diri karena apa? Kamu menjual aku di sini sebab apa? Untuk memelihara kehidupan Allah. Memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bisa ngampuni karena dia mulai ngerti jalannya Tuhan, rencananya Tuhan. Kadang-kadang percayalah hal-hal buruk terjadi itu seizin Tuhan, karena Tuhan mau, Tuhan punya rencana yang lebih ajaib daripada saya. Amin. Saya tutup dengan kisah saya lama sekali, tapi saya ingin sharing dengan Anda. Ini udah kejadian udah 20 tahun yang lalu lah mungkin. Tapi simple, tapi saya ingin cerita dengan Anda supaya Anda paham tentang rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kok. Bapak Ibu, Anda ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah janji semuanya baik ya. Benar? Ya. Waktu ngomong, waktu jalani beda ya. Sekitar 20 tahunan lalu, 25 tahun, 20 tahun lalu. 20 tahun lalu. Saya adalah aktivis pemuda, ketua youth. Ya, suatu kali saya putuskan untuk masuk sekolah Alkitab. Masuk di asrama. Saya ini anak terakhir. Anda tahu anak terakhir gimana? Ya, adik saya banget ya enggak. Tapi udah jarang nyapu lah di rumah, gitu ya, karena kakak-kakak udah ada. Benar ya? Kalau saya banget enggak. Nyuci baju sendiri ya enggak cara. Kenapa kan? Ya kan? Oke, nah ketika saya putuskan saya masuk sekolah Alkitab 20 tahunan lalu, enggak hampir 20 ya mungkin ya. Ya, sekitar segitulah ya. Maka Anda tahu enggak? Saya ini udah aktivis dan tiba-tiba teman saya ngomong itu beberapa bulan sebelum saya masuk, 1 bulan sebelum saya masuk, Jo, kamu tahu nggak, bapak ini itu wakil gembala dan pemimpin
tim musik. Itu bilang sama aku, nggak bilang sama saya sendiri. Tapi dari teman saya ini dia tahu, dan saya percaya teman saya bilangin, alah, Johan mau masuk sekolah Alkitab, mau masuk asrama hari. 3 bulan keluarlah, nggak tahan. Ada dia ngomongin gitu gimana? Sakit hati saya, sengker. Dan seharusnya kalau orang masuk sekolah Alkitab apa? Didukung, oh ya semangat ya, sukses. Meskipun cuma ngomong doang nggak apa-apa. Daripada ngomong gini, nggak tahan, itu nyakitin. Yang ngomong itu wakil gembala dan pemimpin PAW, itu nyakitin buat saya. Sakit ya. Gini ya, saya diem, saya simpan. Nah, saya nggak pikirin. Dan benar Bapak Ibu, saya asrama. Saya belum kenal istri saya. Dan saya di asrama itu tahun pertama turun 20 kilo. Ya, kurus. Ganteng, ya sekarang tetap ganteng, percaya. Tapi kurus turun 20 kilo. Dan itu artinya Anda tahu ya, dalam setahun bisa 20 kilo itu artinya tekanan batin. Karena ternyata yang di sekolah kita bukan malaikat, setan gabe. Termasuk yang ngomong mungkin waktu itu ya. Enggak. Tapi memang karena di rumah saya anak terakhir, jadi bayangin itu satu asrama itu 30 orang. Nggak pernah cuci baju, harus cuci baju sendiri. Yang paling parah harus ngosek WC. 30 orang pakai saya yang ngosek. Buang sampahnya mereka, itu berat. Satu malam 3 bulan itu saya masih ingat banget. Saya ngomong Tuhan, besok pagi tak lintas kabeh mulia. Serius. Tapi tahu nggak malam itu, saya masih ingat asrama saya itu di lantai 5. Malam itu saya keluar, saya bilang ini nggak bisa tidur. Saya nggak betah. Tahu nggak apa yang teringat di pikiran saya? Omongan orang lain. Tuhan cuma bilang gini, kamu nggak malu mau pulang. Ingat omongan itu, saya bilang nggak jadi. Hari itu saya bilang nggak jadi boleh. Apa yang terjadi? Saya lulus, selesaikan dengan baik. Amin. Dan ketika saya ketemu orang itu, keluar dari selancar, saya bilang ini, thank you ya. Lu ngapain thank you? Ya, pokoknya thank you aja. Dia nggak tahu apa yang dia buat, tapi saya tahu kadang-kadang hal buruk diizinkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Amen. Kalau saya nggak pernah dapat omongan itu, pulang tuh. Waktu dengar itu sakit hati banget. Serius. Tapi ketika kita belajar ngampuni, hari itu sampai hari ini kalau saya ketemu, saya tetap thank you. Kalau kamu nggak pernah ngomong gitu, ya mungkin dia nggak tahu saya thank you apa, dia nggak pernah tahu saya tahu apa enggak, iya kan? Tapi itu rancangan Tuhan buat setiap Anda dan saya. Amin. So kalau Anda belajar ngerti rencana Tuhan, ada banyak hal buruk Tuhan izinkan supaya tetap jaga Anda on track, tetap maju dalam Tuhan, bukan untuk sakit hati. Kalau Anda nggak bisa nangkap, Anda jatuh ke sakit hati, kepahitan, pembalasan. Sangat disayangkan. Karena ada banyak hal yang baik Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Setuju? Kita berdoa. Boleh buka musik gak apa-apa? Kita continue. Allah yang setia, Bapa hidupku di
saya percaya di dalam Tuhan itu tidak ada pernah sesuatu yang kebetulan. So biar pagi hari ini mari kita dengan Tuhan secara pribadi. Anda dengan Tuhan secara pribadi. Hatimu hanya Engkau yang tahu. Dengan Tuhan aja. Kalau hari ini Anda masih belum bisa ngampuni, Anda tahu ketika firman ini disampaikan berkali-kali Roh Kudus bilang, itu untuk kamu. Itu kamu. Anda bisa menyembunyikan di hadapan orang, Anda bisa ngomong baik, Anda bersikap baik, tapi hatimu Anda tahu dengan betul, aku belum bisa melepaskan kejadian waktu itu Tuhan. Masih sakit Tuhan. Sakit. Kalau itu Anda, izinkan saya berdoa. Angkat tangan di tempatmu aja, tutup mata yang lain. Mari belajar terbuka dengan Tuhan. Biar Tuhan yang mampukan setiap kami. Kau lihat tangan-tangan terangkat. Ini tanda kami gak mampu Tuhan. Kau lihat hati kami. Kau yang tahu sampai kedalaman hati kami, seberapa kami diperlakukan tidak adil, seberapa kami terima banyak hinaan Tuhan, seberapa orang-orang tidak pernah pedulikan. Tapi biar pagi hari ini, siang hari ini kami ambil keputusan, kami mau mengampuni. Kami ambil keputusan, kami mau mengampuni. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mati buat kami. Karena kami gak mau berubah jadi orang yang kejam. Karena kami mau lepaskan setiap beban hidup kami, sakit penyakit kami. Biar pagi hari ini kami mau ambil keputusan, kami ngampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja saat ini menjamah satu persatu hati anak-Mu. Dalam nama Yesus, mungkin kau udah lama gak bicara dengan saudaramu, ampuni. Ambil keputusan ampuni. Mungkin ada rekan-rekan bisnismu yang berlaku curang dalam, ambil keputusan ampuni pagi hari. Mungkin anakmu melupakan, ambil keputusan ampuni. Mungkin orang tuamu bersikap gak adil, sering bandingin engkau. Apapun yang kau lakukan selalu salah, ambil keputusan ampuni. Ambil keputusan ampuni. Dengan apakah ku balas? Ini yang bisa kami lakukan. Segala kasih-Mu, segenap hatiku Tuhan. Kau yang lakukan kami Tuhan. Kau yang cabut akal-akal pahit siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pemulihan itu terjadi siang hari ini.
firman-Mu Tuhan. Kami ditegur keras Tuhan dengan firman-Mu Tuhan untuk bisa mengampuni Bapa. Kami tersakiti Tuhan, kami juga harus belajar bisa mengampuni orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa firman-Mu untuk bisa melakukan pengampunan di luar sana Tuhan yang menyakiti kita Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu berada di dalam hati kami Tuhan. Serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan tutup. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku, wahyu gaya sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Kebaktian kita hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sambutai ibadah kami. Mulai dari awal sampai akhirnya saat ini Tuhan Yesus Kau sambutai kami. Kau tutup bungkusi kami semua dengan saudaramu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, maupun jemaat yang tidak hadir saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan Kau berkati. Perhatian usaha-usaha dalam pelayanan kesehatan rumah tangga mereka, keturunan mereka, anak, menantu, cucu, buyut mereka Kau berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah siang hari ini, khususnya untuk Pastor Johan Budiarjo. Tuhan Yesus Kristus sudah melayani firman pada siang hari ini, Kau berkati Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu bersama dengan istrinya, berkati usaha dan pekerjaan, kesehatan rumah tangga, terutama dalam pelayanan mereka. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Kau berkati WL dari Papa Ivan. Tuhan Yesus Kristus Kau berkati singer Saudari Munisa Lase dan Saudari Alvina. Tuhan Kau berkati Kau berkati operator SID. Tuhan Yesus Kau berkati Saudari In. Tuhan Yesus yang hadir melayani. Kau berkati para kolektan untuk Ibu Sumiati dan Ibu Suartati. Tuhan Yesus Kau berkati. Kau berkati operator sound mixer Saudara Andreas. Tuhan Yesus Kau berkati pemain drum, Saudara telepon. Kau berkati pemain bass Saudara Bima. Tuhan Yesus, di mana dia ingin supaya mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tuhan Yesus Kristus Kau berikan pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati pemain gitar Yoel, Lem Santoso. Kau berkati pemain keyboard Saudara Melodi. Tuhan Yesus Kau berkati yang baca pengumuman Ibu Tanting. Tuhan Yesus Kau berkati. Kau berdoa khususnya untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus Kau berkati sama Ibu Esther Bibi. Tuhan Yesus Kau jangan pulihkan kakinya supaya dia bisa kembali beribadah. Tuhan Yesus Kau berkati Ibu Desi saat ini berhalangan hadir. Tuhan Yesus Kristus Kau juga jamah Pak Jim, jamah matanya. Nanti
ini. Kau berkati Jessie, kau jamah pakai tubuh yang sakit Tuhan Yesus Kristus. Dan kau sembuhkan ibu Tri Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan kakinya. Kiranya tanganmu yang penuh kuasa Tuhan menjamah mereka sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biru-birumu menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati tangan sudah memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu lipat kali ganda Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkusi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pertanian kami. Jangkauan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyebab sakit penyakit orang jahat, dari segala gangguan serangan kuasa kerabat, dari magic sampai serang paling paling di serapan. Jauhkan kami wabah corona, dari bahaya penyakit menular, ketika mau dari Tuhan mencurahkan berkat-Mu, uang, makanan kesehatan, mencapai sejahtera, menjaga perlindungan dari Engkau Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.